turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, semua anggota jemaat Gemim Immanuel Baku dari kolom 1 sampai kolom 28. Saatnya lagi kita akan melaksanakan ibadah kolom walaupun di rumah kita masing-masing. Karena itu untuk memulaikannya saya jemput semuanya untuk berdiri. Dan mari kita angkat satu lagu, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa kita bersembah sujud, di dalam nama Yesus Kristus kita memuliakan namanya. Di dalam tuntunan Roh Kudus kita berkarya dan mengabdi. Amin, ya amin. Mazmur 19 ayat 9. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kita angkat satu lagu, Pegang Tanganku. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku.
jemaat, silakan duduk kembali. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa. Kita berdoa. Oh Tuhan, Engkau suci kudus adanya, dan Engkau merindukan kami pun hidup seperti-Mu. Demikianlah Engkau beri kepada kami ketetapan-ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu, larangan-larangan-Mu, agar supaya kami mengenal betul apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, dan tercapailah maksud-maksud-Mu yang mulia bagi kami, hidup kami menjadi suci dan kudus adanya. Tapi demikianlah kenyataannya, ya Tuhan. Kami sungguh tak mampu untuk mentaati semua petunjuk-petunjuk-Mu, semua hukum peraturan-Mu. Kami tidak mampu, ya Allah, sehingga kami banyak kali kami melanggarnya, berlawanan dengan perbuatan-perbuatan kami. Bukan kehendak-Mu yang kami taati setia, tapi kehendak kami sendiri. Begitulah Engkau, ya Yesus Kristus, walaupun telah mencontohkan kepada kami hidup dalam kasih sebagai hukum yang utama, kami pun tak mampu. Oleh karena itu, inilah kami jemaat-Mu, ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kepada-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Amin. Kita sambut dengan ya Tuhan yang kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepada-Mu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi dan yang berteduh dalam naungan yang Maha Kuasa lalu berseru kepadanya akan dijawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepada-Mu, Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agung Kau Tuhan.
baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Jemaat Tuhan, untuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan sukacita kami sungguh menyambut kehadiran-Mu dan firman-Mu ketika kami lagi beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu menggema di rumah kami ini, dan biarlah firman-Mu ini tetap suci kudus dalam hidup kami dan mau memberkati kami supaya kami hidup menurut jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Di dalam Keluaran pasal 20, perkenankanlah ibu bapa, saudara-saudara, saya membaca bacaan ini dari ayat 1 sampai ayat 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 di bawah judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita puji Tuhan, kita angkat satu lagu, Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman kita pada saat ini adalah isi daripada 10 hukum Allah yang sering orang dengar, hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Taurat dari kata Ibrani Torah, artinya instruksi atau perintah. Bagi umat Israel, hukum ini adalah persiapan saat umat dibebaskan dari perbudakan di Mesir, di mana sekian lamanya mereka bergaul dengan cara hidup, budaya, sosial, dan keagamaan di Mesir. Maka hukum ini mau mengarahkan mereka dan mau membentuk mereka bagaimana menjadi umat Allah. Dalam ayatnya yang kedua, Tuhan Allah yang membebaskan mereka, yang membawa keluar mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, 10 hukum Taurat ini sebetulnya dapat dibagi dalam 2 kelompok besar. Hukum pertama dimulai dengan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai pada hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengatur hubungan umat Israel dengan Tuhan Allah. Boleh orang bilang hubungan vertikal. Sedangkan hukum yang kelima yang dimulai dari hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan seterusnya, sampai pada hukum yang ke-10, jangan mengingini sesamamu, kepunyaan sesama,
ini mengatur hubungan secara horizontal. Hubungan masyarakat atau umat Israel dengan umat Israel. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagaimana juga dengan Pancasila, ideologi negara kita Indonesia yang mendapat penjabarannya, kalau dulunya TAP MPR 1978 menetapkan 36 butir Pancasila, itu penjabarannya, tapi berubah kemudian pada TAP MPR 1998. Tidak lagi 36, tapi bertambah menjadi 45. Nah, 10 hukum Taurat, dia mendapat penjabaran sebanyak 619 jenis hukum. Ada yang berbentuk perintah, ada yang berbentuk larangan. Nah, yang berbentuk perintah, Bapak Ibu saudara-saudara tahu enggak? Ada 218 bentuk perintah. Sedangkan sisanya 365 adalah berbentuk larangan. Bukan main. Begitu banyak dan begitu detil tentunya, sampai pada hal-hal kecil tentunya diatur oleh hukum Taurat bagi umat Israel. Tetapi walaupun hukum Taurat ini telah diberikan agar supaya mereka menjadi umat Allah yang kudus dan menjadi umat Allah yang setia kepada Allah, dikatakan kudus karena bangsa Israel ini dipilih dari antara bangsa-bangsa lainnya. Mereka disendirikan dan hanya mereka lah yang disebut sebagai milik umat Allah, bangsa-bangsa lain tidak. Dan dengan 10 hukum Taurat ini maka mereka akan menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain, inilah kami, umat Allah. Inilah kami, milik kepunyaan Allah, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Tapi kenyataannya mereka tidak mampu. Mereka tidak setia. Mereka cenderung jatuh ke dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, perkembangannya sampai datang pada masa Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19, Tuhan Yesus katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Dan satu iota atau satu titik pun tidak akan hilang selama langit dan bumi ini punah. Kalau dari ucapan Tuhan Yesus pada Injil Matius pasal 5 ini, kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak mau menghilangkan hukum Taurat, tidak mau memusnahkan hukum Taurat, tapi katanya dia akan menggenapi. Pertanyaan kita, apakah karena hukum Taurat itu belum sempurna? Maka haruslah kita mengerti Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus katakan bahwa hukum Taurat itu akan digenapinya, oleh karena pada diri Yesus sendiri dia adalah hukum. Yesus adalah hukum itu sendiri. Jadi kalau dibandingkan dengan hukum Taurat, benar ini dari Allah,
tapi berisi perintah-perintah, berisi larangan-larangan, tetapi pada diri Yesus sendiri, dialah hukum. Namun pada diri Yesus tidak dapat begitu banyak penjabaran seperti pada hukum Taurat. 619, 218 dalam bentuk perintah, 365 dalam bentuk larangan. Pada Yesus sendiri hanya satu. Kasih. Jadi hukum yang diajarkan oleh Yesus adalah hukum kasih. Karena itu tidak heran Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat 35. Hendaklah, atau aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu hidup saling mengasihi. Sebab dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini. Nah, kalau kita melihat bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Allah untuk ditaati oleh bangsa Israel. Hukum kasih itu diberikan oleh Yesus Kristus agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya, jikalau hidup dalam kasih, maka semua orang akan tahu bahwa mereka itu adalah murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah atau Yesus sendiri tidak pernah melanggar hukum yang dibuatnya, hukum yang diberikannya. Ini berbeda dengan manusia. Sampai banyak orang bilang begini, hukum dibuat untuk dilanggar. Begitu. Dan itu benar. Dalam konteks negara Indonesia, Bapak, Ibu, saudara-saudara, begitu banyak kasus kejahatan. Begitu banyak kasus hukum. Dan tidak hanya ada dilakukan oleh masyarakat paling bawah, oleh masyarakat biasa, tapi anehnya dilakukan pula oleh para penegak hukum, bahkan mungkin juga mereka pembuat hukum, aturan, undang-undang itu sendiri. Renungkan baik-baik. Apakah benar supremasi hukum itu telah dilakukan? Orang yang bersalah diproses hukum dengan tidak pandang bulu. Jangan sampai terjadi hukum itu dia tajam ke bawah, tapi dia tumpul ke atas. Akhirnya penerapan hukum di negara kita ini bersifat tebang pilih. Yang lain boleh, yang lain tidak. Yang lain dibebaskan, yang lain walaupun cuma mencuri sendal, cuma mencuri buah pepaya, cuma mencuri seekor ayam, diproses dengan hukum dan dijatuhi hukuman karena mereka tidak punya modal kekuatan dalam bentuk apapun. Sementara yang lain banyak kali dibebaskan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, begini, gejala-gejala seperti ini bahwa hukum dibuat untuk dilanggar, ini bukan cuma terjadi di negara,
bukan cuma terjadi pada bangsa, tapi kadangkala juga terjadi dalam lembaga-lembaga agama, dan tidak menutup kemungkinan juga pada gereja kita, gereja Masihi Injili di tanah Minahasa. Kita ada tata gereja, kita juga ada petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, yaitu juklak. Tetapi apakah semuanya telah ditaati? Tapi bisa juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ada aturan-aturan yang dibuat oleh gereja kita, sampai pada hal-hal yang kecil, tetapi semuanya dilanggar, satu dua dilanggar, bahkan jangan-jangan mereka juga yang membuatnya, mereka sendiri yang melanggar aturan itu. Bagaimana mungkin gereja ini akan mampu berjalan berdasarkan kehendak Allah, jikalau ternyata gereja ini berjalan, gereja ini melayani hanya berdasarkan kehendak manusia? Siapa yang memimpin? Dia yang mengatur. Jikalau itu yang terjadi, maka gereja ini tidak menganut paham kristosentris, tapi menganut paham antroposentris. Tidak berdasarkan pada kehendak Kristus, tapi berdasarkan pada kehendak manusia itu sendiri. Gereja akan celaka. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu juga di dalam rumah tangga. Hati-hati mama papa, orang tua. Jangan larang pak anak, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Tetapi mama dan papa sendiri yang melakukannya, melanggar aturan orang tua sendiri. Maka ini bukan pola pendidikan yang baik bagi anak-anak kita, tapi ini akan menimbulkan kepribadian yang nanti tidak hanya mempertanyakan integritas orang tua, tapi nantinya akan terbentuk karakter yang mau memberontak terhadap orang tua di dalam keluarga. Tapi ingatlah, semua di atas aturan itu ada hukum Kristus, yaitu kasih. Lakukanlah kasih itu bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur. Kita beri yang terbaik pada diri kita sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Sambil memberi, kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami yang sudah menyembah, berbakti, dan beribadah, maka kepada kami Engkau telah nyatakan kehendak-kehendak-Mu. Firman-Mu telah kami renungkan di rumah kami ini. Engkau yang memberi hukum, Engkau yang memberi perintah, Engkau yang memberi larangan. Walaupun kenyataannya, ya Tuhan, tak mampulah kami melakukan semuanya itu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar supaya kami taat dan setia untuk mengasihi sesama kami, tapi juga tentu mengasihi Engkau, ya Allah. Sebab di dalam hidup kami sebagai orang yang percaya, perbuatan-perbuatan kasih adalah kesaksian bagi banyak orang bahwa kami ini adalah murid-murid-Mu, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami agar supaya kami dimampukan untuk menjalani hidup kami ini berdasarkan kehendak-Mu, yaitu mengasihi sesama kami, mengasihi Dikau, ya Tuhan. Kami dimampukan untuk mengasihi anak-anak kami. Kami dimampukan untuk mengasihi orang tua kami. Dimampukan untuk mengasihi saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami, siapapun orang yang kami jumpai, yang bertegur sapa dengan kami. Tuhan, jadikanlah hidup kasih adalah bukan hanya sekedar gaya hidup kami, tetapi itulah jiwa kami dan hati kami. Itulah wujud iman kami. Ya Tuhan, Allah kami, biarlah Engkau mendengar doa kami, mendengar kami baik yang diberkati oleh tubuh kami yang sehat dan kuat, tapi juga mendengar doa dari saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan tubuh lemah, sakit, penyakit. Ketika mereka bermohon kepadamu, ya Tuhan, dari rumah mereka, dengarkanlah doa mereka. Engkau mengasihi mereka sebagaimana mereka ingat dan mengasihi Tuhan. Demikian jugalah, ya Tuhan, bentuklah karakter kami, hati kami, jiwa kami, iman kami sebagai pelayan-pelayan khusus-Mu untuk hidup di dalam kasih, dan bukan hanya dalam perkataan kami, tapi juga dalam perbuatan-perbuatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukan hanya kami sebagai pelayan khusus, tetapi semua perangkat-perangkat pelayanan gereja-Mu, ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang memberi diri untuk melayani
gereja Tuhan. Biarlah kami semua dibentuk, jiwa kami, hati kami, iman kami, hidup di dalam kasih. Begitupun ya Tuhan, saudara-saudara kami yang telah menopang membantu pelayanan gereja, baik ada Bapak Denny Tulage sebagai keyboardis, ada Saudara Marcel Ratak dan teman sebagai tim multimedia jemaat, pun tak lepas kerinduan untuk membentuk diri, membentuk hati, membentuk iman kami hidup di dalam kasih. Begitupun pemerintah kami ya Tuhan, ketika sedang menghayati dan bersukacita perayaan HUT proklamasi yang ke-75 tahun. Maka biarlah juga karakter kasih itu ada, jiwa kasih itu ada, berdasarkan hukum yang berlaku pula di negara kami ini, negara Indonesia yang tercinta. Dengarkanlah doa kami yang telah mengucap syukur dengan persembahan kami di rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau, Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat sekalian diundang semua untuk berdiri. Kita angkat satu lagu Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibadat telah selesai. Selamat kita merayakan hari ulang tahun proklamasi sebagai rahmat Tuhan bagi kita. Tahun ini telah kita nikmati kemerdekaan negara kita pada usia 75 tahun. Tuhan memberkati bangsa negara kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.